topik yang kelima dari 5 kali tatap muka, ya, sehingga ini sudah merupakan tatap muka yang kelima. Tinggal 2 kali lagi tatap muka, ya, di awal bulan November kita sudah akan mencoba mengevaluasi hasil pembelajaran, ya. Jadi Anda akan dicoba diperkenalkan dengan sistem ujian model di perguruan tinggi Unimus. Kemarin ada permintaan soal itu dalam bentuk multiple choice, pilihan, ya. Dan yang satu juga pilihan, tapi pilihannya hanya A atau B. Jadi benar atau salah. Kalau yang satu, Anda mungkin sudah mengenal, yakni tipe multiple choice. Pilihan, ya, A, B, C, D, E, Anda memilih mana yang benar. Kemudian tipe 2, ada pernyataan. Nah, pernyataan itu pernyataan yang benar atau pernyataan yang tidak benar. Ya, tidak apa-apa. Masa adaptasi ujian tengah semester itu sebagai evaluasi apakah materi-materi yang diberikan oleh dosen pengampu bisa dipahami atau tidak oleh mahasiswa. 2 kemungkinan, kalau nanti nilai UTS Anda itu kurang baik, tapi ada kesempatan yang kedua untuk UAS. Nah, nilai UTS dan UAS ini digabung. Itu hasil nilai akhir. Ya. Itu ya intinya. Nah, karena ini masih sangat ringan, ada 7 topik, maka usahakan nilai UTS Anda bagus. Ya, kita sampai ke topik yang hari ini. Nah, dari topik Pancasila sebagai sistem etika, itu ada 2 subtopik. Subtopik yang pertama itu norma-norma yang ada dalam masyarakat. Salah satu norma yang ada dalam masyarakat itu adalah norma etika. Sehingga Bapak mengangkat, ya, Anda mempelajari lebih jauh, ya, selain norma etika, norma apa lagi yang ada di dalam masyarakat. Kemudian di sesi yang kedua nanti ada juga etika yang berlaku bukan bagi masyarakat, tapi bagi penyelenggara negara. Nah, apa saja etika yang wajib diikuti sebagai penyelenggara negara itu ada di dalam ketetapan majelis. Nah, sehingga 2 topik ini sederhana, tapi lebih banyak penjelasannya. Ya, kita mulai dengan subtopik yang pertama. Norma-norma yang ada dalam masyarakat. Di dalam masyarakat itu ada aturan. Aturan bagaimana kita berbaur dengan masyarakat. Orang Jogja bilang ugeran. Pak Ugeran itu norma. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ketertiban dalam masyarakat itu kaidah. Sehingga kita bebas. Boleh menggunakan istilah norma, bisa juga menggunakan istilah kaidah. Kaidah, kalau kaidah, ya mungkin Bapak, Anda yang ya pasti berbahasa Arab, kaidah dengan kaidah itu beda atau tidak? Bisa juga norma itu diterjemahkan sebagai ugeran. Nah, norma itu apa sih? Norma itu aturan. Tapi tidak semua aturan itu norma. Nah, aturan yang bagaimana yang bisa disebut norma? Aturan itu dijadikan pedoman.
oleh Anda dalam bermasyarakat sebagai gisiwati, gisiwan. Nah, aturan yang Anda jadikan pedoman itu dirumuskan dalam bentuk perilaku Anda sehari-hari. Jadi perilaku kita sehari-hari itu merupakan rumusan dari aturan-aturan yang ada. Ya, yang mana aturan yang boleh dilakukan dan mana aturan yang tidak boleh dilakukan. Nah, bagi mereka yang taat pada aturan berarti mereka patuh. Nah, bagi mereka yang tidak taat, ini berarti dia akan mendapatkan sanksi. Sehingga lengkapnya norma adalah seperti ini. Seperti apa? Norma, aturan yang dijadikan pedoman untuk bertingkah laku dalam masyarakat yang dirumuskan dalam bentuk perilaku, tingkah laku, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Tentunya dengan sanksi bagi mereka yang tidak mentaati aturan. Itu norma. Nah, sekarang kembali lagi. Ini seolah-olah tidak hanya kuliah dari dosen pada mahasiswa, seolah-olah pesan dari orang tua kepada anaknya, dari orang tua kepada anak cucunya. Nah, kalau Anda ingin diterima baik oleh warga masyarakat di mana Anda tinggal, maka peganglah 4 norma. Loh, Mbak, norma itu apa sih, Mbak? Kok perlu dipegang? Ya, jawabannya ini. Ya, norma itu harus dipegang karena norma itu merupakan aturan yang sudah disepakati oleh pemerintah, oleh warga masyarakat. Intinya mana sih tingkah laku kita yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Itu intinya ya. Sekarang kita coba. Dari definisi norma itu, atau boleh Bapak sebut kaidah, itu ada kaidah yang berkaitan dengan agama, sering disebut norma agama. Ada juga kaidah yang berkaitan dengan kesusilaan, itu disebut norma kesusilaan. Ada juga kaidah yang berkaitan dengan kesopanan, sehingga itu disebut norma kesopanan. Dan yang terakhir, kaidah yang berkaitan dengan hukum, sehingga disebut norma hukum. Apapun aturan yang ada di dalam masyarakat, apapun aturan yang ada di dalam negara ini, pasti masuk ke salah satu jenis norma ini. Apakah aturan itu masuk norma agama? Bisa. Mungkin aturan yang ada itu masuk bukan norma agama. Itu norma kesusilaan. Bisa jadi. Ada aturan ternyata, oh itu bukan norma agama. Bukan pula norma kesusilaan. Tapi ternyata itu norma hukum. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kita membedakan untuk mengelompokkan, oh itu norma agama, oh itu norma hukum, oh itu norma etika. Kita harus tahu dulu. Harus tahu dulu apa? Asal-usulnya norma itu. Nah, kita lihat yang ada di slide di sini. Dari keempat macam norma tadi bisa disederhanakan, dikelompokkan menjadi 2 aturan.
Tadi kan norma aturan. Nah, dari 4 norma ini kita kelompokkan menjadi 2 aturan. Yang pertama, aturan yang mengatur aspek pribadi kita masing-masing. Sebentar, Bapak ada tamu. Bapak hentikan dulu ya. Ya, Pak. Atau mau mengelompokkan lagi, dari 4 aturan itu, ada aturan yang mengatur aspek ke dalam pribadi kita masing-masing. Jadi pribadi kita masing-masing sebagai mahasiswa, pribadi kita masing-masing sebagai individu, itu diatur oleh norma agama dan norma kesusilaan. Kita secara pribadi, Anda sebagai individu, Anda Adelia, ada yang secara pribadi Anda diatur oleh norma agama dan norma kesusilaan. Nah, ada lagi aturan yang mengatur tidak hanya Anda sebagai pribadi Adelia atau mahasiswa SIPEN yang lain, yang kelas A. Siapa SIPEN kelas A namanya? Siapa? Halo? Namanya Nisa, Pak. Nisa. Ya. Nisa dan Adelia itu juga diatur dua-duanya. Nah, aturan yang mengatur kamu ya secara berdua itu disebut mengatur aspek hubungan antar pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, diatur oleh norma kesopanan dan norma hukum. Jadi kalau kita mau berangkat dari yang mengaturnya, ya, ada aturan yang mengatur aspek pribadi, ada juga aturan yang mengatur aspek hubungan antar pribadi. Aspek yang mengatur hubungan antar pribadi itu apa? Ya, norma hukum dan norma kesopanan. Sedangkan norma agama dan norma kesusilaan itu mengatur hubungan ke dalam pribadi Anda masing-masing. Jadi topik kali ini kan etika, Pancasila sebagai etika. Nah, Pancasila sebagai etika ini mengatur aspek pribadi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Kalau ada pertanyaan, Bapak lebih senang ya, kita lebih banyak berdiskusi. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Boleh, silakan. Untuk perbedaan dari norma-norma tersebut yang bisa persingkat itu bagaimana Pak? Oke, ini singkatan dari norma-norma itu. Baik Pak, Ya. terima kasih Pak. Kita membedakan apa beda norma agama dengan norma kesusilaan, bedanya dengan norma kesopanan, dan bedanya dengan norma hukum. Yang pertama, beda dilihat dari asal-usulnya, Mbak. Ya, norma agama adalah norma yang berasal dari wahyu. Norma agama adalah aturan. Tapi aturan itu asalnya dari wahyu Allah. Aturan itu dasarnya dari wahyu ilahi. Berbeda dengan norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu aturan, iya. Tapi aturan itu bukan berasal dari wahyu ilahi, bukan berasal dari wahyu Allah, tapi berasal dari kodrat manusia. Nah, beda lagi dengan norma kesopanan. Norma kesopanan apa? Aturan. Aturan itu bukan berasal dari wahyu Allah, bukan berasal dari kodrat manusia, tapi aturan itu berasal dari kesepakatan warga yang ada dalam masyarakat. Kesepakatan mahasiswa yang ada di kelas B,
membuat aturan. Nah, aturan yang didasarkan kesepakatan Anda di kelas B atau kelas A itu norma kesopanan, bukan norma agama. Ya, contohnya Anda agar supaya kelas B lebih tertib dibanding dengan kelas A, yuk kita buat aturan. Aturan yang dibuat oleh Anda itu bukan norma hukum, itu norma kesopanan. Nah, apa beda norma hukum dengan norma yang lain? Norma hukum apa? Aturan. Jadi pintu masuk norma, kata-kata kamu aturan. Nah, aturan yang bagaimana? Norma hukum itu aturan yang berasal dari penguasa. Nah, jadi bedanya nih Mbak Adelia, ya, kalau norma agama aturan asalnya dari wahyu Allah. Norma kesusilaan aturan asalnya dari kodrat manusia. Norma kesopanan aturan juga, tapi asalnya dari kesepakatan. Lah norma hukum aturan, tapi asalnya dari penguasa. Itu ya. Sudah terjawab ya, Mbak Delia? Ya, ada lagi? Yang Saya Anissa, Pak, tadi, Pak, yang Oh, Anissa. ya. Oh, ya, sorry ya. Oke, sekarang ya, ini nanti dalam ujian Bapak tak keluarin. Selain beda dilihat dari asal usulnya, apalagi yang membedakan antara keempat norma itu? Anda jawabannya pakai ini. Pak, ternyata berbeda juga tujuannya. Selain berbeda asal usulnya, berbeda tujuannya. Contohnya begini, norma agama itu punya tujuan. Ya, karena asalnya dari wahyu Allah, maka tujuannya mengatur hidup kita sebagai makhluk Allah. Jadi sebagai makhluk Allah, kita tunduk pada norma agama. Nah, sekarang kalau norma kesusilaan, tujuannya apa? Karena norma kesusilaan itu asalnya dari kodrat manusia, maka tujuannya adalah memanusiakan manusia. Jadi tujuannya itu bukan mengatur hidup sebagai makhluk Allah, tapi tujuan dari norma etika, norma kesusilaan adalah memanusiakan manusia. Nah, kalau norma kesopanan beda lagi. Apa tujuannya? Karena norma kesopanan itu norma yang aturan yang berasal dari kesepakatan sekelompok warga, maka tujuannya mengatur hidup ini, mengatur kehidupan ini lebih indah. Jadi agar Anda bisa merasakan indahnya ya, hidup ini, indahnya kelas B, indahnya kelas A, maka Anda buat norma kesopanan. Norma kesopanan yang Anda buat tujuannya untuk mengatur indahnya, tertibnya kelas B dibanding kelas A atau dibalik. Nah, beda lagi dengan tujuan dari norma hukum. Ya. Tujuan dari norma hukum bukan mengatur hidup manusia ya sebagai makhluk Allah, bukan. Tujuan dari norma hukum adalah mengatur hidup manusia sebagai warga negara. Jadi sebagai warga negara Anda tunduk pada norma hukum. Sebagai muslim Anda tunduk pada norma agama. Sebagai non-muslim Anda tunduk pada norma. Nah, makanya orang tua kita selalu berpesan, kalau kamu ingin diterima oleh warga di masyarakatnya, peganglah keempat norma ini. Jangan hanya berpegang pada satu norma saja dengan mengabaikan norma yang lain. Contoh, Anda bermasyarakat hanya berpegangan pada norma agama saja, mengabaikan norma yang lain, Anda bisa ditangkap, Anda bisa dikucilkan. Untuk itu, maka keempat norma ini harus utuh. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan?
Nah, kalau tidak ada, Izin bertanya, boleh silakan, Mas. Monggo, kita lebih enak diskusi. Ya, siapa yang bertanya, Mas? Kok suaranya mendengung ya, nggak jelas ya. Mungkin ada kendala sinyal. Pak, yang lain yang sepertinya tidak ada kendala sinyal, bisa? Nah, kalau tidak ada, sambil menunggu Anda yang bertanya, ya, selain berbeda tujuannya, juga berbeda sifatnya. Keempat norma tadi, sifatnya berbeda. Sifat dari norma agama itu nggak bisa dipaksakan, Mbak. Nggak bisa. Contoh dalam ajaran Islam sendiri ada. Tidak ada paksaan dalam agama. Anda yang berjilbab pasti lebih tahu bahasa aslinya. Apa? Yang pernah di pondok pesantren, tidak ada paksaan dalam agama. Apa? La ikra abidin. Ya. Walaupun sebenarnya ada terusannya, inna dina indallahi Islam. Ya. Tapi intinya tidak ada paksaan dalam agama. Jadi sifat dari norma agama nggak bisa dipaksakan. Norma kesusilaan juga sama, nggak bisa dipaksakan. Norma kesopanan, sopan santun, nggak bisa dipaksakan. Nah, satu-satunya norma yang bisa dipaksakan adalah norma hukum. Sehingga ya, pemerintah punya aparat penegak hukum, aparat pemaksa, agar orang mematuhi norma hukum. Sehingga itulah yang membedakan sifat dari keempat norma itu. Sekarang yang terakhir, beda pula sanksinya. Jadi tadi pertanyaan Vanessa, yang membedakan itu asal-usulnya, tujuannya, sifatnya, dan yang keempat berbeda sanksinya. Apa sanksi dari pelanggaran terhadap norma agama? Karena norma agama itu aturan yang berasal dari wahyu Allah, yang mengatur tujuan agar manusia ini ya, ini mentaati ya, makhluk-makhluk dan Allah, maka akan menerima sanksi sesuai dengan tuntunan wahyu. Contohnya, bagi orang Islam yang tidak taat pada perintah-perintah agama, maka dia akan menerima sanksi apa? Ya, di dunia mungkin ya penderitaan, di akhirat besok ya, sanksinya ya, tidak mendapat surga. Itu sanksi dari norma agama. Apapun agamanya dia pasti punya sanksi bagi yang tidak mentaati aturannya. Apakah itu agama Hindu, Buddha, Nasrani, Katolik, maupun Konghucu, pasti ada sanksi bagi mereka yang melanggar aturan-aturan agamanya sesuai dengan tuntunan wahyu. Nah, apa sanksi bagi orang yang melanggar norma etika, norma kesusilaan? Orang itu akan menyesal. Orang itu akan menyesal, iya ya, saya manusia. Dia manusia. Kenapa saya kok berbuat tega seperti itu? Dia akan menyesal. Bagi orang yang sudah melanggar dan sampai pada tahap penyesalan, berarti dia sudah memahami arti dari norma kesusilaan itu. Nah, berbeda pula dengan pelanggaran sanksi dari norma kesopanan. Orang yang melanggar sopan santun di masyarakat
orang yang melanggar sopan santun di kelas, dia akan dikucilkan. Dikucilkan dari kelompoknya. Dia tidak diakui sebagai anggota kelompoknya. Kenapa? Dia melanggar norma kesopanan. Yang terakhir, apa sanksi bagi orang yang melanggar norma hukum? Orang yang melanggar norma hukum akan menerima sanksi. Bisa sanksi yang berupa pidana, bisa sanksi yang berupa perdata, bisa sanksi yang berupa administratif. Contoh sanksi pidana itu orang itu akan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Dari hukuman yang teringan sampai hukuman yang terberat, hukuman mati. Hukuman yang teringan ya denda atau kurungan. Itu sanksi pidana. Bisa juga orang yang melanggar norma hukum bukan menerima hukuman di lembaga pemasyarakatan, tapi dia suruh membayar ganti rugi. Anda melihat orang menjual makanan yang tidak bergizi, makanan itu daluarsa. Ya, digugat perdata. Tokonya suruh membayar ganti rugi karena dia menjual makanan-makanan yang tulisannya tidak ada bahan tambahan makanan, tapi ternyata isinya bahan pengawet, ya, bahan pewarna, bahan pemanis, itu sanksi perdata. Ya, dia disuruh membayar ganti rugi karena tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam label. Yang ketiga, sanksi administratif. Bagi ahli gizi yang bekerja di rumah sakit, ahli diet, gizi yang bekerja di puskesmas, Anda bisa kena sanksi administratif kalau melakukan pelanggaran. Anda tidak akan naik pangkat. Kalau Anda menduduki jabatan, bisa jadi jabatan yang Anda pegang sebagai ahli gizi itu diambil, dicopot. Jadi terkait dengan administratif. Ya, itu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan norma. Ada yang mau ditanyakan atau Izin bertanya, Pak. ya silakan. Oh, ini jelas ini sekarang. Ya. Mohon maaf saya off cam, Pak, lagi kendala sinyal. Ya, off gun. Yang tadi udah jelaskan tadi kan ada norma kesopanan, Pak, ya, dan norma hukum. Nah, jadi kita udah diketahui Indonesia kan ada daerah yang mempunyai keistimewaan, contohnya Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta. Terus yang saya tanyakan itu kan di beda-beda daerah mempunyai norma-norma yang berbeda-beda. Kayak misalkan di Aceh itu kan norma yang keislaman gitu. Ya. Apakah itu termasuk norma kesopanan atau norma hukum yang terkait tadi Bapak jelaskan katanya norma kesopanan itu dibuat oleh kesepakatan masyarakat gitu. Apakah ini masuk kesopanan atau hukum gitu, Bu? Gitu. Terus pertanyaan kedua saya, Pak. Ya, oke. Kenapa kok bisa dibuat norma-norma yang membedakan gitu antara daerah-daerah keistimewaan itu? Apakah ada unsur dari sejarah atau apa gitu yang bisa membuat daerah istimewa ini mempunyai norma-norma yang berbeda dengan daerah-daerah yang lain? Terima kasih, Pak. Oke, siapa Anda, Mas? Nama Anda? Nama panggilan Nama Anda siapa? saya Afgan? Akmal, Pak. Akmal. Oh, Akmal. Iya, Pak. Kayaknya sering muncul ya dan aktif. Bapak boleh tanya sekali lagi. Kamu yang tinggal di mana ya, Mal ya? Ungaran ya? Saya di Banten, Pak. Banten. Oh, Banten. Sampai sekarang masih di Banten? Iya, Pak, betul. Masih di Banten. Oke, Mas Akmal ya. Karena Bapak selain mengajar di prodi gizi hanya ada 2 kelas. Kemudian ada juga yang di bukan gizi, sehingga mohon maaf, Bapak nggak hafal satu persatu. Ya, bagus pertanyaan. Jadi di Aceh itu ada 2 aturan. Aturan yang bersumber dari kesepakatan warga Aceh sendiri, tapi ada juga aturan yang
kesepakatan tapi sudah dikuatkan oleh pemerintah. Nah, aturan yang belum dikuatkan oleh pemerintah dan hanya berlaku regional, itu ya norma kesopanan. Oh, Tapi kalau jadi termasuk aturan norma kesopanan Pak ya? norma kesopanan. Jadi kalau aturan itu ya regional, ya, tapi sudah dikuatkan dengan keputusan dari pemerintah daerahnya melalui proses di lembaga legislatif DPRD dan lembaga eksekutif di pemerintahan, maka aturan yang bersifat regional itu menjadi norma hukum itu. Sehingga tadi konsekuensinya kalau norma hanya sifat regional tidak bisa dipaksakan. Itu sifatnya lokal, belum disahkan. Tapi kalau sudah disahkan, maka mau tidak mau itu sifatnya mengikat. Ada aparat penegak hukum. Siapa? Polisi, jaksa, hakim, pembela, itu aparat penegak hukum yang siap mengawal untuk penegakan norma hukum. Itu ya, Mas Akmal. Yang kedua, banyak daerah istimewa, DKI, DIY, Aceh. Nah, masing-masing keistimewaannya tidak sama. Nah, apa sih keistimewaan dari daerah khusus Yogyakarta? Kepala daerahnya tidak dipilih, itu diambil dari trah, ya, trah dari sultan di situ. Itu keistimewaannya. Lah lain lagi dengan keistimewaan di Aceh. Siapa yang bisa jadi kepala pemerintahan daerahnya? Ya, untuk di DKI tidak dari trah kerajaan, tapi dari pemilihan. Itu ya, antara lain itu. Ya, Mas. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, ya, di belakang Akmal ada lagi siapa? Akmal di kelas apa, Bemal? Saya kelas B Pak. Oh, B, Banten ya. Kamu Bantennya mana, Pak? Tangkas Bitung. Saya Pandeglang, Oh, Tanjung Pandeglang. Lesung yang Oh, iya. Pandeglang, Pandeglang, Pandeglang. Di Sundanya, Akmal, Banten teh Sunda. Mohon. Mohon. Oh, Mohon. enggak, seueur di Unimus. Seueur manut di Sunda. Seueur oke pejabatnya. Dekan kedokteran gigi di Sunda, dekan ekonomi di Sunda. Mohon Pak. Ya, Ujang Sumping di kampusnya. Ya, ada lagi yang mau berdiskusi? Pak, Mohon maaf tadi Pak, saya izin. masih Sebentar, Akmal saya berhenti masih dulu. gimana? Nah, sebentar dulu. Ini ada yang Oke. sudah masuk karena nampaknya beri kesempatan dulu ya. Yang di belakang. Siapa Mbak? Silakan, Mas Akmal mengalah. Siapa? Yang mau? Anissa Aprilia Pak. Anissa, gimana Anis? Mohon maaf Pak, izin bertanya, untuk yang contoh misal Pak menghormati teman yang sedang beribadah itu apakah termasuk norma kesopanan, dan misal ada pelanggaran itu, ada pengeboman masjid dilakukan oleh pihak non-muslim, itu apakah termasuk pelanggaran norma kesopanan? Nah, Baik Pak, begini. terima kasih. Oke. Jadi kapan kita menentukan ini pelanggaran murni, hanya pelanggaran norma agama saja, ya. Ini pelanggarannya murni hanya melanggar norma hukum saja atau tidak, atau jangan-jangan dua-duanya. Ya, pelanggaran ini juga pelanggaran norma agama sekaligus pelanggaran norma hukum gitu. Kalau pelanggarannya itu termasuk jenis tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang hukum pidana, maka jelas itu pengeboman itu masuk norma hukum. Nah, sehingga
Penyelesaiannya, kalau ada pengeboman, ya diselesaikan dengan norma hukum, ya, aturan kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara berpidana, berproses pidana. Tapi ada perbuatan murni melanggar norma agama saja. Tidak ada unsur pelanggaran norma hukumnya. Ya jangan masuk. Pemerintah jangan masuk. Biar diselesaikan oleh pemuka agama di situ. Contoh yang sederhana, masalah kunut. Yang satu wajib kunut saat sholat subuh. Yang lain tidak harus kunut. Ini kan intern. Mereka, ya silakan, mereka diselesaikan sendiri. Pemerintah nggak bisa masuk. Wah, ini yang tidak pakai kunut, masuk penjara. Oh, ini yang pakai kunut, masuk penjara. Nggak boleh begitu. Ya, jadi kita melihat pelanggarannya itu murni kah itu hanya pelanggaran agama saja, murnikah itu pelanggaran hukum saja, atau dua-duanya dia melanggar norma hukum, dia melanggar norma agama. Contoh, kalau yang pelanggaran dua-duanya, tadi misalnya ya, yang tidak pakai kunut memaksakan sehingga yang dibom masjid yang kalau sholatnya tidak pakai kunut dibom, nah itu berarti melanggar dua aturan. Pengobomannya sendiri melanggar, memaksakan kehendaknya bahwa harus pakai kunut atau tidak kunut itu aturan yang ada dalam agama. Mbak Anissa? Iya, Pak. Kamu yang bertanya? Iya, Pak, benar. Oke. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Anissa, kamu tinggal di mana? Saya di Blora, Jawa Tengah, Pak. Orang Blora. Iya. Oh, kemarin salah satu atlet Blora mewakili Indonesia, Bapak melihat itu bulu tangkis. Kaget Bapak, loh kok Blora ada bibit-bibit ya, bibit-bibit pemain, walaupun akhirnya dia terkena kram kaki, lutut. Anak SMA itu pemain bulu tangkis dari Blora. Oke, Mas Akmal, silakan. Anda mau melanjutkan pertanyaan atau memberi klarifikasi? Mau klarifikasi tadi kayak belum paham gitu. Tadi kan Bapak udah jelaskan yang Aceh itu kan dia masuknya norma kesopanan. Tapi saya lihat dari sanksi, misalkan kayak dia nggak pakai jilbab, kayak mencuri lah, jadi cambuk gitu kan, kena sanksi. Berarti itu dia masuknya masuk norma hukum berarti Pak ya? Atau Iya, gimana? iya benar. Jadi khusus di Aceh masuk norma hukum. Ya, khusus. Nah, dilihat apakah ini sudah masuk norma hukum atau tidak. Nah, itu perda nomor berapa. Jadi dituatkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerahnya menyebutkan bahwa ya tentang tata cara apa dan pemberian sanksinya. Ya, selama tidak diatur dalam perda, yaitu bukan norma hukum. Ya, itu tidak diatur, itu hanya bersifat adat kebiasaan saja, ya, sopan santun. Ya, sekarang contohnya, ya, contoh norma sopan santun, ya. Meludah di dalam ruangan. Ya. Tuh. Orang mahasiswa yang meludah di ruang kelas, ya, itu pelanggaran norma hukum atau pelanggaran hanya norma sopan santun? Ya. Norma sopan santun. Norma sopan santun. Tidak bisa karena dia meludah dalam kelas kemudian dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan bersama-sama dengan koruptor dan pencuri ayam. Tidak bisa. Karena itu norma sopan santun saja. Mahasiswa yang tidak sopan dalam menghubungi dosen,
dalam menghubungi dosen. Nah, ini norma kesopanan, dia akan menerima ya teguran saja, teguran dari dosennya. Mahasiswa yang tidak dalam berpakaian ya, saat kuliah itu norma sopan santun. Tapi kalau kekerasan dalam rumah tangga, ya ini bisa norma hukum, bisa juga pelanggaran norma etika. Ya, dia tidak memanusiakan manusia. Maaf, contoh ya. Ini pickup terbuka. Di Banten masih ada kendaraan pick up yang terbuka. Masih, Pak. Nah, pick up itu sebenarnya ya menurut aturan lalu lintas dan jalan itu untuk ya hewan berkaki 4 atau untuk manusia atau untuk barang. Untuk barang, Pak ya? Untuk barang, tapi digunakan untuk manusia juga, Manusia. transportasi manusia. Lah, apakah itu memanusiakan manusia dari segi etika? Tidak, itu tidak memanusiakan manusia. Nah, tapi dijawab, ini keadaannya darurat, Pak. Angkot tidak ada, Pak. Ya, adanya itu. Nah, itu apapun kalau sudah darurat, ya aturan tidak terpakai. Jadi aturan dikesampingkan kalau jawabannya sudah keadaan darurat. Itu ya. Nah, ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Ini subtopik yang kedua. Etika berbangsa dan bernegara bagi para penyelenggara negara. Ini main-main, nggak main-main ya. Jadi masyarakat diatur dengan norma, termasuk norma etik. Ini para penyelenggara negara ASN pun ini diatur. Bagaimana para ASN itu ya, beretika dalam menyelenggarakan pemerintahannya, dalam menjalankan tugasnya. Nah, definisinya apa sih? Coba dibaca. Definisi etika bernegara itu apa? Definisi etika kehidupan berbangsa adalah rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Ya, ketentuan ini berdasarkan TAP MPR menyebutkan bahwa ya dalam kehidupan berbangsa dari para penyelenggaranya ini ya harus punya etika. Tadi etika ya itu kan berbeda dengan hukum. Ingat ya, kalau etika ini aturan asalnya dari mana? Etika asalnya dari ayo. Ajaran aku. Salah, etika kok ajaran agama. Kodrat manusia dan dari kesepakatan. Kalau dari agama, norma agama, bukan norma etika. Itu ya, tapi di sini ada juga yang etika berasal dari ajaran agamanya. Boleh juga ya. Nah, sekarang kenapa kok pemerintah mengeluarkan etika? Arahnya mau kemana ini pemerintah kok ikut campur dalam mengatur etika? Nah, ternyata jawabannya di sini. Ya, silakan dijawab, dibaca. Mengembangkan dan mematuhi etika-etika yang ada. Etika profesi hukum, politik, ekonomi, kedokteran, guru, jurnalistik, dan profesi lainnya, sesuai dengan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa. Ya, kita di sekeliling kita penuh etika, termasuk gisiwan-gisiwati. Itu ada kode etik. Bagaimana Anda ya, harus melaksanakan tugas bergaul dengan sesama, bergaul dengan beda profesi, itu diatur dalam kode etik profesi gizi. Yang membuat Persagi, Persatuan Sarjana Ahli Gizi. Ya, itu di situ itu agar supaya etika-etika yang ada di masing-masing profesi ini tetap dipelihara. Maka pemerintah
mengeluarkan arah kebijakannya itu. Jangan dihilangkan. Etika-etika hukum, etika dokter, etika bidan, perawat, profesi ini masih tetap ada. Arahnya ke situ. Nah, ini dibaca. Apa maksud dan tujuan MPR mengeluarkan etika tadi? Ya, silakan dibaca. Maksudnya diterbitkannya TAP MPR tersebut membantu menyadarkan arti pentingnya moral untuk ditegakkan dalam kehidupan berbangsa. Tujuan sebagai acuan dasar meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia. Ini suara siapa? Saya, Pak Listia. Listia. Di mana Lis kamu tinggal? Ciamis, Pak, Jawa Barat. Oh, orang Sunda ini ya. Iya. Banten bergeser ke Ciamis. Kelihatan logatmu. Ya. Jadi lidahnya enteng itu ya. Iya. Oh, ya. Etanya. Maksudnya. Ya, jadi maksudnya agar supaya yang dijelaskan oleh ini. Ya, bantu ya. Katanya moral. Itu ya. Meningkatnya agar supaya moral kita meningkat, karakter moral itu karakter. Nah, tadi ada di mana sih etika bagi penyelenggara negara tadi yang dibaca ini? Ya, ini maksud dan tujuan dari yang mana? Dari etika ini. TAP MPR, ketetapan Majelis MPR nomor 6 tahun 2001. TAP MPR nomor 6 tahun 2001 itu mengatur tentang bagaimana para penyelenggara negara itu harus beretika. Kalau para penyelenggara negara ini beretika, maka negara yang bersih, bebas dari KKN akan terwujud. Jadi salah satu tujuannya ditetapkannya ini agar terwujudnya negara yang bersih bebas dari KKN. Tidak hanya patuh pada hukum saja, tapi juga harus punya etika. Tadi kan beda ya, etika itu asalnya dari kodrat manusia, dan juga asal dari kesepakatan dalam masyarakat. Nah, apa sih etika apa saja yang harus dipegang oleh para penyelenggara? Mereka jujur, harus amanah, harus punya sikap keteladanan, harus sportif, harus disiplin. Ini contoh-contoh ya, etika. Kejujuran itu etika. Menyampaikan amanah itu etika. Keteladanan itu etika. Sportif. Ya. Jadi ada berapa ini? Etika kehidupan berbangsa menurut 5. Ada lagi 6. Jadi 5 ditambah 6. 11. Nah, yang ke-6 etos kerja, yang ke-7 etika kemandirian, etika rasa malu. Nah, ini kenapa kok sampai banyak pejabat yang tidak punya rasa malu? Ini maka rasa malu dimasukkan sebagai salah satu etika yang harus dilaksanakan oleh, termasuk etika menjaga kehormatan. Sehingga setiap pegawai yang akan naik tingkat promosi jabatan ya, harus lolos PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Nah, ini tidak tercelanya itu menjaga kehormatan serta martabat, tidak tercela. Maksudnya ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Menjaga kehormatan. Jadi Bapak ulangi, apa saja etika? Kejujuran, jujur, amanah, teladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, mandiri, rasa malu, toleransi, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dalam rangka menjaga kehormatan. Contoh, yang sportif itu
yang seperti apa sih? Ya, silakan dibaca. Ini contoh saja. Sikap jujur dan adil terhadap lawan untuk mengakui keunggulan, kekuatan lawan, atau mengakui kelemahan sendiri. Itu ya, jadi sportif. Kita kalah nih dalam kompetisi. Ya jangan mencari-cari kesalahan orang yang mengalahkan kita. Ya, itu namanya nggak sportif. Yang sportif itu yang seperti apa? Mengakui kekuatan lawan, mengakui kelemahan kita. Jangan dibalik. Itu namanya nggak sportif. Ya, contohnya ya kita kemarin waktu Piala Sudirman kalah sama Malaysia. Nah, itu pelatihnya mengatakan, oh ya, lawan lebih baik dari kita karena ya kita berlatihnya saat berlatih kurang serius. Itu betul. Jangan mencari-cari kesalahan. Oh ya, wasitnya memihak ke sana. Oh ya, nah, itu namanya nggak sportif. Nilai kamu untuk nilai PPKN ya dapat D atau E. Wah, dosennya galak. Wah, Pak Toto kalau mengajarnya nggak jelas, wah, itu namanya nggak sportif. Lah mahasiswa yang sportif apa? Oh iya, nilai PPKN saya jelek karena mungkin saya sulit menerima materi-materi dengan cara online karena ada kendala sinyal. Itu sportif. Itu ya, ini seandainya. Tapi Bapak sering itu menerima di akhir UAS ya bagi mereka yang nilainya ya kurang seperti yang diinginkan. Tapi hampir semua yang ngirim WA ke Bapak itu yang nilainya jelek, tapi yang nilainya baik nggak ada tuh. Pak Toto, terima kasih Bapak sudah memberikan secara jelas, mudah dipelajari sehingga saya dapat nilai A. Nggak ada tuh. Isinya apa? Pak, kenapa saya nilainya E? Ya, dia kok nilainya B, padahal ya dia itu lebih bodoh dari saya. Waduh, itu mahasiswa nggak sportif gitu ya. Itu ya, ini contoh saja. Tapi ya wajar saja mahasiswa karena masih adaptasi. Ya. Oke, sekarang ya pejabat yang punya rasa malu itu yang seperti apa? Dan yang nggak punya rasa malu itu yang seperti apa? Nah kalau gitu, definisi rasa malu ini apa sih? Dweisin of orang dweisin. Ya, silakan dibaca. Halo. Yang mana, Pak? Yang bawah, yang rasa malu dibaca. Rasa malu, merasa sangat tidak enak hati, merasa hina, merasa rendah karena berbuat sesuatu yang kurang baik, yang berbeda dengan kebiasaan. Ya, ini suara siapa? Ini dialeknya mertok lagi nih. Purbalingga apa Brebes ki? Tegal, Pak. Oh, Tegal. Tegal ini yang banyak pelanggan Bapak. Dukuturi, Pak. Oh, Dukuturi. Dukuturi melu Tegal ya. Ya wis. Isi nang Tegal, Mbak. Isi nang Dukuturi. Masih, Pak. Kapan nang kampus? Tekane kapan? Nggak tahu. Wis duwe kos-kosan? Belum, Pak. Oh, ya nang asrama bae yo. Asrama apa wis anu kan itu ada mahasiswa yang bisa menampung sekian mahasiswi, tapi khusus cewek ya. Letaknya di tengah kampus itu. Jadi sudah enggak usah mikir ya, naik kendaraan apa ya. Terus ada plus minusnya di situ ya. Saya tidak tahu masih ada apa kamar atau enggak. Ini rasa malu ini merasa saya kok nggak enak ya, saya kok ini, jadi saya kok pejabat, kenapa kok ya berbuat begitu ya, rasanya kok izinlah saya, sehingga saya memperbaiki korupsi. Iya ya, saya kan amanah dari negara, ini uang negara ya, kenapa kok saya kok nguntek. Itu, nah ini rasa malu ini harus ditanamkan pada para pejabat sejak Anda calon pejabat.
mahasiswa kok orang dua izin ya. Jadi intinya harus mahasiswa itu punya rasa malu. Kenapa saya kok berbuat yang mestinya perbuatan itu dilakukan kurang baik sebagai mahasiswa. Nah, itu etika itu. Jadi rasa malu itu perasaan itu. Perasaannya. Harusnya Anda ada perasaan nggak enak. Lawan katanya apa? Dablek. Mahasiswa yang dablek, pejabat yang dablek, itu ya contohnya ya koruptor itu enggak punya rasa malu. Dia sudah dihukum sebagai pejabat yang korup, nyalon lagi. Karena undang-undang mengatakan boleh nyalon. Nah, nyalonnya dia enggak bertentangan dengan norma hukum. Karena norma hukum membuat aturan boleh. Orang yang sudah dihukum ya karena korup kemudian nyalon lagi anggota dewan, boleh, aturannya boleh. Nah, kalau dia nyalon lagi, ini dia rasa-rasanya kok pejabat itu nggak punya rasa malu ya. Nah, ini. Jadi rasa malu itu harusnya saya pejabat yang sudah dinyatakan, saya izin A. Nah, maksudnya itu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan terkait dengan sportif dan rasa malu sebagai contoh ya, dari 11 etika yang harus ada pada penyelenggara negara dan ditanamkan sejak mahasiswa. Ada yang ditanyakan? Orang Banten, orang Blora, orang mana lagi nih? Silakan. Orang. Ada? Kalau nggak ada, ini dibaca ini. Apa yang dimaksud dengan menjaga martabat? Silakan dibaca. Menjaga martabat, menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku dirinya sebagai pejabat negara. Misalnya, anggota komisi yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Ya, ini intinya kan perbuatan tidak tercela sebagai pejabat. Perbuatan-perbuatan tidak tercela. Ya, pejabat kan harusnya jadi panutan. Contoh, dia di masyarakatnya, ya tadi, kalau ada adat di situ, ya harus dia ikuti. Misalnya, nganten, bayen, kepaten, itu kan contoh-contoh adat. Dia mengikuti itu. Ya. Terus apalagi? Ya, dia bisa memberikan contoh ya, yang terkait dengan norma-norma agamanya. Jadi intinya bahwa dia tidak mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, ya gosip menggosip itu kan nggak boleh itu. Ya. Ya, baik, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ini contoh-contoh saja, ya. Jadi 3 yang karena yang disiplin sudah ada dalam karakter Pancasila, tanggung jawab sudah ada. Ini yang belum ada, menjaga martabat, punya rasa malu, ya, harus sportif. Ada? Nah, kalau tidak ada, ini tugas, ya. Ini dibaca tugasnya. Buatlah norma kesopanan tentang tata tertib kelas pada waktu menghubungi atau berkomunikasi dengan dosen saat menggunakan telepon. 1. Hal-hal apa saja yang boleh dilakukan. 2. Hal-hal yang harus dihindari. 3. Sanksi diberikan bagi yang melanggar norma kesopanan tersebut. Iya, ini coba tidak usah dikumpulin. Ya, Anda simpan sendiri-sendiri saja. Ya, Selasa depan saat ketemu akan Bapak tanya. Ya, akan Bapak tanya tuh mana tugasnya, Anda bacakan. Itu ya, sehingga tidak terlalu membebani kamu. Tapi ini sekaligus ya kamu tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan penjelasan dari Bapak di minggu topik yang kelima ini. Ya, ingat ini contoh saja. Ya, kita sebagai mahasiswa harus tertib.
ketertiban kita bisa dalam kelas, bisa di luar kelas, bisa kelas A, bisa kelas B. Banyak ketertiban yang harus kita buat ya, sebagai kelompok kelas. Misalnya tertib berpakaian, tertib parkir. Nah, ini kali ini coba tertibnya berkomunikasi dengan dosen. Ya, beberapa mahasiswa sudah pernah berkomunikasi dengan Bapak, terutama sipen. Ya, sipen PPKN itu paling sering ya, komunikasi dengan Bapak. Nah, komunikasi yang baik itu menurut Anda yang seperti apa? Jadi hal-hal yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan saat berkomunikasi dengan dosennya. Terus yang B ini apa ini? Hal-hal yang harus dihindari ya, tidak boleh dilakukan. Nah, bagi mahasiswa yang sudah terlanjur atau andekan ada yang melanggar norma kesopanan, menurut kamu mahasiswa itu pantas diberi sanksi apa? Ya, ini yang bisa Bapak sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, untuk tugas ini diketik, Pak? Ditulis tangan boleh, tapi saat Bapak nanti menanyakan apakah Anda sudah membuat tugas, nah, coba bacakan tugasnya, ya. Boleh Iya, Pak. ditulis tangan, ya. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, ini partisipannya berapa ini? Seratus 157. Oke, baik ya, hampir sempurna. Dari 160, jadi hanya 3 yang izin ya. Oke, bagus. Mahasiswanya 160 ya, atau berapa? Ini sampai hari ini terdaftar mahasiswa sampai 10 Oktober itu 3.508 mahasiswa ini. Ini satu lonjakan bagus ini. Ya, termasuk kamu juga sudah membesarkan Unimus ini. Unimus semakin gemuk dari jumlah mahasiswa. Baik, Anissa Indah. Dia, nama Anda tertulis? Iya, dalam, Pak. Ya, oke. Mbak Anissa, silakan dari Blora. Anda mewakili Bapak menutup pertemuan siang ini. Ya. Mohon maaf Pak, berbeda Pak. Anissa yang Blora sama Anissa PJ. Oh, yang Anissa PJ, ini Anissa yang mana ini? Blora atau PJ ini? Kamu, wajah kamu, ini Anissa yang mana? Aku yang PJ, Pak. Saya Oh, yang kamu yang Blora, Pak. PJ. Oh, yang berkacamata sama yang tidak berkacamata. Yang tidak berkacamata Anissa Blora. Yang wajahnya ini. Iya, Pak. Kemudian Anissa yang PJ yang berkacamata. Ya, sekarang yang ada dalam layar saja. Ini Anissa kamu ya, Blora. Ya, karena wajah kamu ada di sini, iya, Pak. kamu sedang terbuka. Silakan Anda mewakili Bapak menutup pertemuan siang ini, tapi beri kesempatan sekali lagi pada 156 mahasiswa barangkali ada yang mau bertanya lagi. Silakan Mbak Anissa Blora. Baik, terima kasih kepada Pak Toto yang sudah memberikan materi pada hari ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum Bapak Toto mengakhiri pada kuliah hari ini. Silakan teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, akan saya tutup. Baik, kalau tidak ada, terima kasih pada Pak Toto untuk materi untuk kuliah hari ini dan kepada teman-teman semua. Sebelumnya bingung Pak mau kita tutup dengan bacaan apa? Ya, Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdalah ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi